Selama Yesus ada di dalam dunia, dia selalu berfondasikan dengan yang namanya perjanjian. Apa saudara? Perjanjian. Kita didesain Tuhan awal mulanya itu berdasarkan pola perjanjian. Semua hari pertama sampai hari kelima, dia hanya speak, dia hanya melepaskan perkataan. Jadilah semuanya. Maka terang itu jadi nol. Jadilah hewan, maka semuanya jadi. Tapi pada saat hari ke-6, baiklah kita. Wow my God. Saat Bapa Hashem Adonai berkata, baiklah kita, di dalamnya itu terkandung yang namanya the covenant. Ada yang namanya perjanjian. Makanya manusia ada lahir dari perjanjian. Baiklah kita menciptakan, itu gak main-main saudara. Saat Tuhan menghembuskan nefes, itu ada DNA Elohim, ada firman yang dilepaskan. Ada ayat gini, roh di dalam kamu diingininya dengan cemburu. Malaikat jatuh, dia tidak ditebus. Manusia jatuh, saudara ditebus. Betul? Dia turun, dia melihat gambaran dirinya sendiri di dalam diri saudara dan saya. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat ia harus mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi dosa yang alami itu mengeluarkan dirinya sendiri. Dosa itu gak perlu diajar, karena habitnya itu sudah DNA-nya dosa. Jadi dia bilang gini, kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Oh my God, selalu identik dengan kejahatan. Yesus tuh melakukan sebuah yang namanya, inilah darahku, darah perjanjian. Dibentuk dari perjanjian, dipulihkan harus dari perjanjian. Seorang budak gak bisa hanya diampuni. Oh my God, gak bisa. Budak harus ditebus. Dengan apa? Dengan perjanjian. Jika kita hanya, pengertian kita hanya sebatas saling menebus dan tebus-tebusan, itu gak ada bedanya dengan budak, betul gak? Tapi saat anak itu bukan hanya levelnya hanya kamu sudah ditebus, tapi kamu mengelola, kamu menjaga apa yang sudah Tuhan kasih. Message-nya Yesus datang hanya sebagai juru selamat. Berbicara soal juru selamat itu hanya berbicara, kebanyakan berbicara soal ini, dia menebus saya. Tapi kalau soal Tuhan ada hukum dan ketetapan. Makanya banyak orang percaya mentalnya itu mindset soal aku sudah ditebus. Saya cuma sampai sini, hidupnya ngaco semua. Ngaco semua. Mental gini, nggak apa-apa, aku sudah ditebus, aku masih selamat. Dia nggak melihat dirinya sebagai Tuhan. Dia di dalam kitab perjanjian lama, jika ada kata Tuhan, Yod He Vav He atau Yahweh, dia selalu bicara tentang ketetapan, dan ketetapan, betul? Hukum dan hukum. Mindsetnya harus dibangun. Tapi kalau saudara diberi umur panjang, hukum dan ketetapan itu berjalan. Betul? Makanya Yesus bilang ini, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, aku menggenapinya supaya kamu tinggal di dalam aku. Kekristenan tanpa kesepakatan, kamu bukan orang Kristen yang sesungguhnya. Dibangun dari kesepakatan. Ya. Amin. Amin. Makanya Amos enggak. Amos tahu bahwa ini berjalankan dua orang bersama-sama. Jika mereka berjanji, nggak mungkin akan digenapi. Ya. Saudara dan saya dikeluarkan dari Mesir itu bagian dari pihak Tuhan. Ya. Kalau saudara masuk ke tanah perjanjian atau tidak, itu kesepakatan saudara dan Tuhan. Ada bagian dong, betul? Ada our part, ada bagian kita. Yes. Bukan semuanya Tuhan. Buktinya apa? Banyak yang mati di padang gurun. Yeah. Banyak yang mati di tengah-tengah perjalanan menuju tanah Kanaan. Banyak yang mati. Why? Kenapa? Mereka nggak ini loh. Mereka nggak berjalan dengan apa? Berjanji. Dia nggak lihat hukum. Dia nggak lihat hukum dan peraturan. Mindset mereka ini, aku sudah dilepaskan dari Mesir. Tapi soal masuk ke tanah perjanjian, you must dealing with God. Yes. Kamu harus dealing dengan Tuhan. Yes. Tuhan, aku mau masuk ke tanah Kanaan. Aku mau deal dengan